biasanya berdarahnya kalau kita sikat gigi gitu. Biasanya sikat gigi baru pas kita ngeludah gitu, nah kelihatan tuh ada darahnya gitu. Oh, Morning sickness itu ngaruhnya misalnya mulut jadi asam, giginya bisa jadi erosi. bersihin gusinya walaupun belum ada gigi. Nah itu tuh penting nggak sih? Gimana? Penting ya. Katanya kalau giginya banyak lubang nggak boleh lahiran normal. Nah itu ada efeknya nggak sih atau mitos doang sebetulnya? Sebenarnya mitos fakta ya. Jadi Little Talks. Halo Mam, balik lagi sama saya Mama Yuli di Little Talks. Little Talks itu persembahan dari Little Things She Wear dan Little Things She Care untuk podcast edukasi. Jadi tentang apa sih semua bahasan mami-mami? Tentang ibu dan anak. Dan hari ini aku ditemenin sama Dr. Jane. Nah, Dr. Jane ini dokter gigi dan kita tuh mau sharing tentang apa sih yang harus diperhatikan buat ibu hamil maupun setelah melahirkan untuk kesehatan giginya. Nah, oke. Dr. Jane sebelumnya nih, boleh dong kenalan diri dulu supaya mami-mami juga tahu sebenarnya Dr. Jane itu punya praktek di mana. Terus udah gitu selama ini berkecimpung berapa lama di sudah dokter gigi? Hai, saya Dr. Gigi Jane. Saya prakteknya di Bandung. Udah dari sejak 2018. Sekarang ini punya praktekan pribadi dan ada juga praktek di luar. Praktekan pribadinya ada di Jalan Sriwijaya nomor 52 Bandung. Namanya Celin Dental Care. Tuh, Celin Dental Care tuh. Aku tuh pasien ya, anak aku juga pasien ya. Ya. Jadi aku mau sharing di sini karena kita udah kenal, udah deket, dan aku tahu banget kalau Dr. Jane ini memang concern banget sama kesehatan gigi baik mamahnya maupun anaknya. Nah, topik pertama yang kita mau angkat nih, yang pertama nih, Dr. Jane aku mau nanya nih. Sebenarnya karena banyak nih marketnya Little Things She Wear dan Little Things She Care itu ibu-ibu hamil. Nah, mereka tuh lebih concern sebetulnya lebih ke kayak, ya udah deh kalau lagi hamil mah kita yang penting asupan vitaminnya cukup. Makannya yang bener atau apa, tapi mereka lupa nih sama poin penting sama giginya gitu. Banyak kan yang sebelum hamil misalnya punya masalah sama gigi. Nah, kita mau bahas satu persatu. Yang pertama nih, kalau masalah gigi waktu ibu yang lagi hamil paling sering tuh apa sih sebetulnya? Nah, sebenarnya banyak sih ya, ada beberapa. Karena kalau hamil itu kan ada perubahan hormonal. Nah, perubahan hormonal itu nggak cuman ke bagian badan aja yang misalnya jadi besar, tapi ngaruh juga ke rongga mulut kita. Oh, Biasanya itu banyaknya gingivitis. gingivitis. Gingivitis itu peradangan pada gusi. Oh, Kemudian ada juga periodontitis, kemudian ada mulut kering, kemudian ada tumor jinak pada kehamilan di gusi, oh ya? kemudian ya, Oh. terus ada juga misalnya kayak sariawan, kayak ulcer gitu di mulut. Biasanya itu yang paling sering. Cuman yang memang concern banget biasanya gingivitis ini. Gingivitis. Ya, betul. Boleh nggak sih sharing nih ke mami-mami, sebenarnya gingivitis tuh apa sih? Karena bahasanya kan mungkin agak kurang awam ya gitu. Gimana dan biasanya kita mendeteksinya tuh seperti apa gejalanya? Gingivitis itu sebenarnya peradangan pada gusi. Jadi karena adanya perubahan hormon itu, jadi si gusi kita itu jadi agak lebih tender, kayak lebih lunak gitu. Oh, Kemudian karena perubahan hormonal, kembali lagi ke perubahan hormonal ini, si aliran darah itu, tekanan darah itu lebih deras gitu, jadi lebih tinggi. Makanya jadi tanda-tanda dari gingivitis itu biasanya kalau sikat gigi, gusinya suka berdarah gitu. oh, Terus padahal pakai sikat gigi yang normal nih. Oh gitu. terus kemudian gusinya kelihatannya lebih memerah, terus sama lebih kayak menul-menul gitu, jadi kayak lebih gendut-gendut sedikit gusinya Oh, gitu. tapi sakit nggak sih sebenarnya kalau secara kita rasain? Kalau sakit sih enggak ya. Jadi itu pun biasanya berdarahnya kalau kita sikat gigi gitu. Biasanya sikat gigi baru pas kita ngeludah gitu, nah kelihatan tuh ada darahnya gitu. Oh, nah terus antisipasinya sama efeknya sama kehamilannya ada nggak sih? Kalau sebenarnya gingivitis ini tuh nggak di hamil juga ada, maksudnya bisa terjadi. Cuman kalau lagi kehamilan chance-nya lebih besar, lebih sering terjadinya. Itu biasanya ada karena selain faktor hormonal, karena ada
plaknya juga, ada bakterinya. Sebenarnya kalau si bakterinya normal, nggak yang berlebihan, nggak akan jadi gingivitis. Nah, makanya penting untuk menjaga kesehatan rongga mulut kita gitu, supaya itu nggak terjadi gitu. Nah, caranya gimana tuh biar, supaya kita tuh mengantisipasi jangan sampai kena gingivitis? Untuk mengantisipasinya biasanya memang harus menjaga oral hygiene-nya. Jadi harus jaga Oh. kesehatan rongga mulutnya dari awal. Seharusnya sih memang dari sebelum kehamilan itu udah dipersiapkan. Jadi, sebelum kehamilan tuh udah memang harus rajin, misalnya kontrol ke dokter gigi, kemudian rajin untuk membersihkan plak, sikat gigi. Kalau lagi ke dokter gigi mungkin kalau ada plak atau karang giginya mungkin bisa dibersihkan gitu. Itu semua menjaga. Terus kemudian, pemakaian obat kumur juga bisa, tapi Oh, obat kumurnya, dilihat dulu, jangan yang, mengandung alkohol. Karena kalau mengandung alkohol dia malah jadi bikin kering, jadi lebih gampang untuk kena, eee, apa ya, kalau sikat gigi itu kan ada bulu sikatnya itu kan, kena gusi itu kan kena trauma sedikit gitu ya. Nah, kalau mulut kita kering, jadi, lebih gampang untuk kena traumanya gitu, lebih gampang untuk Oh. berdarahnya gitu. Berarti sebenarnya ya kalau aku simpulin, berarti waktu dari promilnya dulu sebelum hamil malah kita harus rawat gigi kita dulu ya? Betul. Bukan pas udah hamil baru, wah kelabakan nih rawat gigi, malah Iya. sebelumnya ya? Iya betul, jadi memang harusnya tuh sebelum kehamilan memang kita harusnya udah menjaga minimal 6 bulan sebelum hamil lah gitu. Kita tuh udah ya maksudnya keadaan rongga mulut kita misalnya ada yang lubang ditambal, ada yang segala macam udah diperbaiki, jadi waktu hamil itu udah oke gitu. Nah kalau dari sisi vitamin nih, Dok, Mhm. misal ya, kan biasa kita suka dapat asupan vitamin memang dari dokter itu cuman dokter obgyn tuh cuman buat kandungannya nih. Iya, Apakah ada vitamin khusus nggak kayak misalnya harus tambah nih minum kalsiumnya pas lagi hamil atau gimana tuh? Supaya menjaga jangan sampai nih kayak gingivitis atau tadi itu tuh kena pas lagi kita hamil. ya, jadi, vitamin mineral itu juga berperan ya. Jadi, kayak vitamin-vitamin gitu boleh, kalsium, mineralnya ya kalsium gitu boleh, karena memang waktu pembentukan janin juga kan kita butuh vitamin dan mineral juga. Kadang, dari makanan kita bisa dapat, cuman kan mungkin kalau lagi hamil makanannya agak suka Iya. picky ya, Iya terus pengennya mual itu kan lagi aja. mual-mual, Ya, muntah-muntah. betul. Jadi, kita tambahin asupan lah dari suplemen-suplemen supaya, buat perkembangan janinnya juga oke, gitu. Berarti suplemen kayak apa tuh? Misalnya kayak, ini aku sebutin brand nggak apa-apa ya, misalnya kayak Blackmores atau apa yang ada kandungan kalsiumnya, Iya, itu masih bisa kita konsumsi ya? boleh. Oh, oke. Nah, Habis tindik, jangan lupa perawatannya. Little Things Care punya aftercare kit khusus untuk perawatan setelah tindik. Bisa order lewat WhatsApp atau website Little Things Care ya. Dok, terus ada lagi nih yang nanya. Biasanya kan emang ibu hamil itu kan, apalagi trimester pertama nih, Iya. sering banget muntah, udah gitu pusing, otomatis kan kayak kondisi di dalam mulut tuh asam atau gimana. Nah itu ngefek nggak sih ke kondisi gigi kita gitu? Ngefek banget. Oh ya? Ya, Oh. jadi memang kalau awal kehamilan itu, trimester awal itu kan memang, apa namanya, mual-mual ya. Bener. Terus kita males gitu, Iya bener. bawaannya males. Ambil kebo. Iya, betul. Jadi, udah, rongga mulutnya asam, kalau morning sickness itu kan biasanya pas pagi-pagi ya, kadang pas baru bangun tidur. Kita belum makan, belum ada isinya apa-apa. Kalau kita muntah itu kan kita mengeluarkan yang dari lambung. Nah, lambungnya itu kan asam. Jadi kalau kita belum isi makanan apa-apa, yang keluar asamnya semua gitu. Jadi, begitu naik ke mulut kita kan keadaannya jadi asam. Nah, asam itu tuh sangat bertentangan sama si gigi kita. Jadi gigi kita itu memang organ yang paling kuat dibanding tulang ya. Di seluruh tubuh yang paling kuat itu gigi. Cuman kalau terhadap asam dia nggak tahan. Nah, jadi kalau misalnya morning sickness itu ngaruhnya misalnya mulut jadi asam, giginya bisa jadi erosi. Erosi itu ada pengikisan pada email giginya gitu. Nah, makanya ini yang suka bikin jadi lebih sensitif giginya. Kadang Jadi suka jadi apa? sensitif. Jadi lebih Gampang bolong atau apa? gampang bolong iya, terus sensitif misalnya terhadap suhu misalnya.
minum dingin gitu, jadi lebih sensitif ya. Oh, Betul. itu tuh karena morning sickness juga bisa berarti ya? Bisa, karena asamnya kan morning sickness kan nggak cuman sekali doang Benar, ya biasanya ya. benar. Jadi suka berkali-kali, terus mulutnya jadi asam terus. Nah itu yang bikin jadi mempengaruhi rongga mulutnya gitu. Nah kalau kayak gitu ya, sebenarnya kita harus ngapain nih? Misalnya kan muntah nih biasanya kan, apakah habis muntah itu supaya kandungan asamnya hilang langsung sikat gigi, atau kumur-kumur kayak contohnya misalnya pakai obat kumur atau apa, atau gimana tuh? Bagusnya sih memang nggak langsung sikat gigi. Oh malah nggak boleh langsung sikat gigi? Ya, jadi kalau sikat gigi itu kan mulutnya lagi asam nih, terus sama kita disikat. Jadi si asamnya itu istilahnya jadi kayak kita bawa-bawa ke semua giginya gitu, karena memang rongga mulutnya lagi asam. Terus udah gitu lagi mual kan, takutnya kalau sikat gigi tuh takut kesodok, tambah makin mual gitu. Nah jadinya biasanya baiknya itu kumur-kumur air hangat biasa aja, hangat biasa. buat ngenetralin si pH di dalam rongga mulutnya. Oh, nah iya bener nih, kalau aku sih pengalaman ya, waktu hamil, emang hamil pertama, hamil kedua, anak perempuan itu muntahnya bisa sampai 6 bulan gitu kan. Nah itu bener-bener ngerasa banget, baru tahu ya, ngehnya juga sekarang, emang gigi tuh lebih sensitif. Jadi makan minuman yang ada esnya aja, jadi kayak langsung ngilu. Padahal aku tuh bener-bener, kalau mau bangga ya, Cici tuh nggak ada apa lubang gigi atau apa, nggak ada, kayak bener-bener pengen jaga gitu. Tapi aku nggak ngeh ternyata kehamilan ternyata ada efek itu juga ya. Iya. Oh, nah kalau gitu, Dokter Jen, aku mau tanya ya, ini in case misalnya nih kita nggak ngeh, terus ternyata ada kondisi di mana ngefek tuh ke gigi kita, jadi ada kerusakan misalnya lubang atau apa. Itu tuh ngefek nggak ya kalau misalnya kita mau ke nanti lahiran normal atau apa? Karena aku pernah dengar mitos. Katanya kalau giginya banyak lubang nggak boleh lahiran normal. Nah itu ada efeknya nggak sih atau mitos doang sebetulnya? Sebenarnya mitos fakta ya. Jadi kalau giginya berlubang itu sebenarnya dia masih bisa diperbaiki ya. Kalau waktu kita lagi hamil, kita masih bisa perbaiki, masih bisa dirawat, ditambal gitu. Ngaruhnya itu lebih ke apa namanya? Prematur. Oh iya. Ya. Jadi kalau misalnya banyak lubangnya, itu kan terbuka ya. Gigi itu terbuka. Di dalam gigi itu kan ada saluran akarnya, isinya itu ada syaraf-syaraf pembuluh darah. Nah, dari situ tuh bisa masuk bakteri. Oh gitu. Ya, jadi memang ngaruh ke janinnya. Jadi si bakteri itu kan mengalir di aliran darah kita, bisa juga masuk ke janin. Oh. Nah, nanti suka ada kasus, jadi biasanya karena keadaan rongga mulutnya jelek, nah itu bisa jadi apa namanya? Jadi lahirnya lebih cepet gitu. Oh gitu, ngefek berarti ya? Iya, jadi makanya memang rongga mulut itu sering terlupakan gitu. Bener, karena kita fokus ke baby kadang Iya kan. betul, karena fokusnya ke baby. Padahal Mami jangan lupa ya, edukasi ini tuh pengen supaya kita tuh aware. Kondisi badan kita itu emang harus dalam kondisi fit supaya kita bisa take care baby yang di dalam perut kita. Betul. Termasuk yang itu kesehatan gigi. Nah kalau kayak gitu ya Dokter Jen, aku mau tanya, tahapan atau apa aja yang boleh dilakukan saat kita lagi hamil? Misalnya tindakan nambal gigi atau cabut gigi, atau apa sih yang boleh gitu, yang aman pas lagi prosedur lagi hamil misalnya? Hampir kebanyakan sih prosedurnya aman ya sebenarnya. Oh gitu. Kalau untuk tindakan sebenarnya bagusnya di trimester kedua. Oh trimester kedua. Cuman mau dari trimester awal pun boleh, mau di trimester akhir boleh. Cuman biasanya yang paling oke itu di 2. Kenapa di 2? Karena di trimester awal itu kan ada itu morning sickness. Benar. Karena tindakan gigi itu kan harus tiduran, harus duduk. Itu kan jadi bikin gak nyaman mungkin ya. Nah itu. Nah kalau di trimester ketiga itu karena perutnya udah mulai membesar. Jadi agak repot juga kalau tiduran duduk mungkin agak pegel juga. Dan tindakan gigi itu kan biasanya agak lama ya. Jadi kalau ibu-ibu yang perutnya udah gede terus harus tiduran agak lama, mungkin agak pegel. Jadi amannya sih memang di trimester kedua.
Oh, berarti kalau aku simpulin ya, nah mami-mami jangan lupa, waktu promil nih sebelum hamil rawat gigi ya. Betul. Udah gitu kalau sampai nanti kalian dapat berkat hamil, trimester pertama, it's okay. Kalian misalnya morning sickness gini, tiap pagi muntah Ci atau gimana, it's okay. Abis muntah langsung kumur-kumur air hangat, jaga kondisinya jangan terlalu asam. Betul. Nah, kalau misalnya mau merawat, nah baiknya langsung di trimester kedua. Kenapa? Jangan sampai misalnya, aduh giginya nggak kerawat, banyak lubang atau gimana. Takutnya ada impact ke janin yang tadi ya, dari infeksi bakteri yang masuk ke saluran darah. Iya, Dari betul. nah gitu tuh, Mam. Kalau misalnya lagi hamil ya, obat giginya itu misal berlubang atau apa, itu boleh pakai obat yang standar pada umumnya atau emang ada obat khusus? Obatnya memang dibedakan kalau lagi hamil ya. Mm-mm. Untuk jenis dan dosisnya itu dibedakan. Karena memang ada beberapa obat yang pengaruh waktu lagi pembentukan janinnya gitu. Jadi makanya memang harus dikonsultasikan, jangan beli obat sendiri gitu. Oke. Mami, kini perawatan ibu dan bayi jadi lebih mudah. Little Things She Care menghadirkan layanan tindik, pijat bayi, dan pijat laktasi, aman, nyaman, dan praktis karena semuanya bisa dilakukan home care di rumah. Yuk booking sekarang lewat WA dan website Little Things She Care. Nah tadi tuh kita udah bahas ya Mam ya, jadi untuk kesehatan gigi waktu Mami lagi hamil ataupun lagi promil. Nah sekarang segmen kedua kita mau bahas tentang kesehatan gigi anak kita mulai dari baby. Mulai dari baby loh, jangan sampai misalnya, Ci baby mah belum ada giginya nggak usah dirawat. No, ternyata harus dirawat dan penting banget ya dok ya. Betul. Benar tuh, nah kita mau bahas satu persatu nih. Yang pertama, banyak orang bilang dok, sebenarnya fase baby itu harus ada perawatan nggak sih? Kayak dulu kan bersihin gusinya walaupun belum ada gigi. Nah itu tuh penting nggak sih? Gimana? Penting ya. Jadi meskipun dia nggak ada giginya, masih gusi semua, tapi kita memang harus bersihin. Jadi sisa susu-susu itu harus dibersihin. Karena kalau lidah kita itu kan dia nggak rata ya kalau lidah kita itu. Jadi dia ada tonjolan fili-fili gitu kayak bulu-bulu halus gitu. Nah dari susu itu bisa masuk ke dalam fili-filinya itu. Jadi memang harus kita bersihkan supaya nggak ada yang ketinggalan. Karena kalau yang ketinggalan itu memang bisa nyebabin agak bau. Terus kemudian bisa menetap di situ. Kalau ada campuran, kadang di anak-anak suka jadi putih-putih ya. Iya, lidahnya putih-putih. Ya betul. Nah itu kadang suka ada jamur. Nah jamur itu nyatu sama susu itu suka jadi putih-putih itu. Makanya harus dibersihin biar bersih. Oh berarti kalau putih itu kondisinya sudah berjamur berarti? Kalau yang putihnya dia udah tebal banget biasa. Oh gitu. Dan agak sakit biasa. Oh sakit di babynya? Ya betul. Oh, nah Mam jangan lupa nih, misalnya tadi indikasi pertama ya, kalau ternyata baby kita memang belum ada gigi, masih nyusu doang kok Ci, minumnya cuma susu doang, ASI doang. Tapi double check, kalau ternyata area lidahnya tadi ya, area lidahnya tuh putih-putih. Hati-hati nggak boleh ditumpuk, nggak boleh didiemin, takutnya jadinya jamur ya. Betul. Nah kalau kayak gitu, kalau misalnya sampai udah putih-putih nih, gimana sih biasanya ngebersihinnya dok? Gitu. Biasanya harus pakai ini, kain kasa, kita kasih air matang, air minum gitu, terus kita agak kerok, maksudnya agak tekenin gitu biar putih-putihnya, biar putih-putihnya memang agak hilang gitu. Oh gitu, jadi mau nggak mau tegain aja ya Mam ya, kalau misalnya Ya, baby betul. nangis, tetap harus dijaga loh dari baby rongga mulutnya ini ya, walaupun belum punya gigi. Ya, Nah terus Dok Jen aku mau tanya, Ya. kalau kayak gitu ya, biasanya nih ibu-ibu kan suka dilematik ya. Ya. Oh aku mah ASI, kayaknya giginya bakal bagus nih. Tapi ada juga kan yang, aduh anakku nggak bisa direct breastfeeding Ya, misalnya. Pengen bisanya cuma pakai dot. Nah itu ada impact atau efek nggak sih sebenarnya ke dalam pertumbuhan gigi si baby anak kita itu? Sebenarnya kalau pakai dot, ASI atau sufor itu biasanya sih ngaruhnya kalau ada gulanya ya sufornya. Biasa kan sufor itu suka ada yang ada gulanya gitu ya. Benar. Nah itu memang harus dibarengin dibilas dengan air putih biasanya kalau setelah minum sufor gitu. Oh gitu. Biar walaupun belum ada gigi nih, masih Ya gusi doang. betul. Oh gitu. Jadi meskipun belum ada gigi, tetap harus dibersihkan.
Pakai yang tadi ya, kasa sama pakai air kasa, matang. pakai air matang. Hmm. Itu sih cuman untuk bilas aja lah Untuk gitu bilas istilahnya. Karena kan kalau yang di bawah 6 bulan kan belum minum air putih kan sebenarnya. Benar. Itu cuman untuk ngebasahin buat bilas aja. Sehari Gitu. sekali 2 kali cukup atau gimana? Biasanya sih setelah minum. Oh, malah setelah minum. Biasanya. Cuman kebanyakan sih orang-orang pas lagi mandi gitu kan suka Benar. sambil bersihin gitu. Oh. Nah itu Mam, jangan lupa ke-skip ya. Misalnya mandi, ya udah anakmu udah wangi, udah bersih. Tunggu dulu. Siapa tahu daerah mulutnya tuh belum bersih. Karena memang benar. Siapa tahu ya, maksudnya kita kadang nggak ngecek juga. Kalau ternyata kandungan sulfornya itu ada gula ya. Berarti kan numpuk terus tuh di sini ya kan. Nah itu juga bisa bahaya berarti ya dok ya. Iya betul. Oh gitu. Tapi berarti penggunaan botol dot ataupun direct breastfeeding sebenarnya nggak ngefek sampai segitunya ya. Ada ngefeknya kalau semakin besar umur babynya gitu. Oh, kalau udah mulai tumbuh gigi tuh. Ya betul. Oh, kalau dot gimana dok? Misalnya nangis, lep aja kasih empeng gitu, gimana tuh dok? Ngefek nggak sih? Sebenarnya ngefeknya yaitu di semakin dia umurnya makin besar, karena kan empeng itu sebenarnya untuk baby doang kan, cuman suka ada yang keterusan sampai gede gitu. Benar. Nah itu yang nggak boleh keterusan sampai gede. Nah jadi untuk selama di baby itu masih oke gitu. Kira-kira batasannya tuh yang baik ya, maksudnya kan kadang gigi udah mulai tumbuh tuh umur berapa ya, 1, 2 gitu kan. Tapi batasannya kalau bisa pakai empeng itu lepas umur berapa sih? Biasanya sih kalau bisa udah setahun itu udah lepas ya, karena kan udah setahun itu udah kayak kalau makan juga kan udah makan biasa, Bener. minum udah minum biasa. Jadi harusnya sih udah nggak ngedot, udah nggak ngempeng lagi gitu. Cuman efeknya ke gigi gitu dok? cuman kalau dari penelitian di Amerika sana yang saya baca sih katanya maksimal sampai di 4 tahun. Cuman kalau bisa sih lebih cepat lebih baik ya, karena kan 4 tahun kayak aku udah masih ngempeng. karena kan proses untuk ngelepas empeng itu juga kan nggak sebentar ya. Bener. Jadi memang harus kalau bisa sih dari awal memang udah dilepas gitu. Oke, kalau misalnya anaknya berarti even dot ataupun yang nyonyok, misalnya tangannya masuk saking gitu. Itu juga tetap harus kalau bisa tuh diudahin ya. Iya. 1 tahun tuh kalau bisa lepas tuh Mam. Jangan sampai diterus-terusin gitu, ditunda-tunda. Udahlah Ci, susah ngelepasnya. Tapi jangan sampai itu ngefek ke giginya nanti ya, pertumbuhan giginya. Oh gitu. Nah dok, terus mau nanya lagi nih. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu, termasuk teman aku ada yang nanya. Kalau misalnya ya, gigi anak nih, gigi susu nih, biasanya kan orang suka bilang, ya udahlah, nggak apa-apa lah rusak, masih gigi susu. Bener nggak sih kayak gitu? Apa pemikirannya nggak boleh gitu? Ternyata gigi susu juga penting gitu. Nah gimana dok? Nah, sebenarnya itu pemikiran yang salah banget ya. Salah Mam, inget. Mau dimarahin ini sama dokter. Kalau punya pemikiran gitu, gimana dok? Salahnya gimana? Jadi gigi anak itu memang harus kita jaga. Jangan pikirannya karena nanti ganti, jadi nggak usah ditambal. Tapi kan gantinya tuh ada umurnya gitu. Biasanya kan di 6 tahun gitu. Nah, saya waktu itu pernah ada pasien umur 2 tahun. 2 tahun itu giginya udah kebanyakan udah habis gitu. Jadi yang atas-atasnya itu udah pada hitam yang tinggal sedikit. Nah itu coba bayangin dari umur 2 tahun sampai nanti gantinya umur 6 gitu. Berarti dia makan tanpa gigi kayak Iya kan kasihan kan. Itu jadi kalau gigi lubang itu memang kalau bisa maksudnya dari yang lubangnya kecil itu harus segera ditambal ya. Karena kan makan itu pengaruh dari giginya juga. Kadang anaknya jadi malas makan atau misalnya makan yang agak keras dia jadi susah kunyahnya. Terus makan daging juga, daging-dagingan kan jadi sulit ya makannya. Pasti. Nah makanya jadi memang harusnya itu kalau ada lubang harus ditambal atau kalau ada kelainan apa harus dicek gitu. Oh gitu. Nah dok mau nanya nih ya, jadi kalau misalnya nih kayak anak aku, waktu masih kecil tuh kan kadang mereka suka pilih odol. Mami aku pengen strawberry, aku pengen yang apel misalnya. Macam-macam ya. Macam-macam karena mungkin buat mereka rasanya enak, wanginya enak. Nah ada efek nggak sih ke giginya gitu? Terus udah gitu perawatan gigi apa? Walaupun masih gigi susu nih, perawatannya tuh harus gimana sih? Kalau di anak-anak biasanya odol-odol yang di pasaran itu kan suka udah misalnya dari umur sekian sampai sekian, Iya, umur sekian yang anak-anaknya itu. Nah
pengaruhnya itu di fluoride-nya. Jadi biasanya untuk di umur sekian sampai sekian fluoride-nya segini, untuk di umur sekian sampai sekian fluoride-nya segini, karena ada takaran fluoride untuk anak-anak gitu. Dan si pemberian odolnya itu juga harus diawasin sama orang dewasa ya. Oh iya, jangan banyak. Iya, mumpung betul. enak. Dan biasanya jangan sampai tertelan. Cuman biasanya di umur yang anak yang di balita gitu, biasanya dia kandungan fluoride-nya itu yang emang aman untuk tertelan. Karena kan biasanya di bayi balita-balita gitu kan dia belum bisa dia belum bisa ngeludah. Jadi memang didesain, diformulasikan untuk sesuai dengan umurnya gitu, yang belum bisa untuk ngeludah gitu. Nah itu pemberiannya juga biasanya hanya sebesar biji kacang hijau. Oh, setitik banget berarti dong? Iya, betul. Emang setitik banget. Habis tindik, jangan lupa perawatannya. Little Things Care punya aftercare kit khusus untuk perawatan setelah tindik. Bisa order lewat WhatsApp atau website Little Things Care ya. Tuh kan, Mam, berarti sebenarnya sepele loh ngerawat gigi anak itu. Pertama, kalau pilih odol, ya, odolnya itu jangan asal ya udahlah asal rasanya anak aku suka. No, lihat dulu ada anjuran umurnya berarti ya. Karena memang itu sesuai sama umur anak kita. Jadi dilihat nih masih 0 sampai 3 tahun atau 5 tahun. Nah, itu dilihat disesuaikan sama usia anak kita. Terus kedua, jumlahnya ya. Jumlah pasta giginya jangan enak gitu ya, anak kita kalau mau sikat gigi harus panjang sikat gigi. Jangan, ternyata sekecil itu loh. Udah mah irit ya kan. Terus ternyata memang fungsinya nggak boleh terlalu banyak ya. Betul. Gitu. Terus ketiga, memang kadang kalau kayak aku juga kan pengen deh anak aku mandiri nih, biasain sikat gigi sendiri. Tapi tetap kita harus double check ya. Betul. Ternyata simple. 3 step ini tuh Mami jangan sampai hilang ya. Maksudnya hanya untuk fondasi dasar kita ngerawat gigi anak kita gitu. Oke dok, kalau kayak gitu misalnya aku mau lanjut nih ya dok ya. Misal, kalau kayak gitu idealnya ke dokter gigi yang pertama kali itu kapan sih sebenarnya kalau anak-anak? Idealnya kalau giginya udah tumbuh ya. Oh, usia berapa sih dok? Biasanya sekitaran 6 bulan. Oh, dari 6 bulan udah ke dokter gigi? Iya, jadi untuk cek aja sebenarnya, lagian untuk sekalian pengenalan anak-anak itu ke dokter gigi. Jadi memang hanya untuk cek di awal aja. Jadi jangan tunggu sampai ada masalah baru. Bener. Kalau komplit gigi susunya itu biasa umur berapa sih dok? Biasanya sekitaran setahun lebih itu udah mulai ada banyak ya? Banyak. Oh tuh, Mam, inget ya, walaupun masih kecil nggak harus tunggu rusak. Bener gak ya? Betul. Gigi susu tetap harus dijaga gitu kan. Jangan sampai nih ya udah ada titik hitam, wah udah telat juga ya, sayang, kasihan anaknya. Terus dok mau tanya, kalau misalnya kayak gitu ya, misal nih anak aku aja contohnya ya, anak aku tuh suka ini, dia tuh males ngunyah. Nah, si gigi, padahal giginya bagus tuh, nggak ada kendala kan, kemarin dicek ya sama dokter gigi juga. Jadi aku tuh concern banget sama gigi. Kenapa? Karena ya itu fondasi awal kita supaya anak tuh makannya mau. Kalau aku sih berpikiran gitu ya, biar anak aku nggak susah makan, giginya tetap harus bagus. Nah, cuma ada kendala nih, anak aku tuh suka malas ngunyah. Nah, itu boleh nggak sih kalau misalnya kita biarin anak kita tuh malas ngunyah? Kayak contohnya nih, anak aku tuh kalau masih dari kecil, memang salahnya aku juga mungkin ya, dibiasakan kalau makan daging tuh aku gunting-gunting sampai kecil. Terus udah gitu juga kalau buah-buahan, kadang aku nggak kasih kayak apple gitu, dia coba gigit dari buahnya, tapi aku potong-potong sampai ukuran mulutnya dia. Nah itu tuh tapi ternyata efek banget ke dia tuh malas ngunyah. Nah ada efek nggak sih dok sebenarnya kalau punya anak malas ngunyah ke dalam kondisi giginya? Ada. Oh, jadi gitu. memang kalau di anak-anak itu dia harusnya dari umur 6 bulan itu kan mulai empasi tuh. Benar-benar. Dari yang bubur banget, terus kemudian naik tekstur. Nah, itu tuh penting banget naik tekstur itu. Jadi di anak-anak itu kan mulutnya kecil ya, masih kecil. Benar. Seiring bertambahnya usia, dia itu harus makin besar rahangnya. Oh, si rahang ininya makin besar. Kalau cara untuk ngebesarinnya tuh gimana? Harus dilatih dari mulutnya gitu, dari olah motornya. Nah, makan yang agak keras itu salah satunya yang dianjurkan gitu. Jadi misalnya
kayak makan wortel, brokoli yang sayur-sayur gitu atau apel gitu yang agak keras ya. Nah itu yang bisa ngebantu untuk memperbesar rahangnya. Karena kalau nggak memperbesar rahangnya, nanti giginya jadi suka tumpuk-tumpuk karena Oh nggak ada iya bener, ruangan bener bener gitu. bener. Oh tuh Mam, berarti jangan sampai ke-skip ya waktu kita empasi nih, waktu Iya empasi nih. betul. Jangan sampai kita nge-skip naik tekstur. Ternyata Mm-mm. itu punya fungsi supaya ngelatih apa area rongga Rahang mulut kita. ya. Rahangnya tuh supaya kelatih dan dia tuh jadi apa banyak gitu ya. Iya, lebih banyak Ngegedein punya. ya, Ya banyak betul. munya. Gitu. Jangan sampai nih misalnya anak kita nggak mau, ya mungkin kita carilah akal misalnya dipotong-potongnya kayak French fries kayak kentang goreng, padahal itu Nah, apple gitu kan misalnya. Tapi itu ternyata berfungsi untuk supaya dia kelatih nih rongga mulutnya ya. betul. Oh kalau misalnya nih dok, ternyata kayak anak aku nih udah terlanjur sekarang umur 4 misalnya. Ternyata memang rahangnya kecil tuh. Ada apa ya solusi kah atau misalnya ya udah deh kalau orang besar kan udah deh pakai inliner atau apa Iya, gitu iya. kan. Apa anak kecil bisa nggak sih seperti itu? Sebenarnya kalau di anak-anak masih bisa ya di umur pertumbuhan itu dia masih bisa berkembang. Asal yaitu harus distimulasi. Jadi harus makannya yang agak keras-keras gitu. Mm-mm. Jadi misalnya kalau masak sayurnya jangan terlalu yang sampai empuk banget gitu. Oh ya bener-bener bener. Jadi biar masih bisa ngunyah. Selama masih masa pertumbuhan dia masih bisa bertumbuh sih. Tapi cuman harus dicek juga ya apakah kecilnya itu sesuai dengan umurnya dia atau enggak. Takutnya Benar. kalau misalnya terlalu kecil, nggak sesuai sama umurnya, ya berarti memang harus dibantu misalnya pakai alat, kayak gitu-gitu. Oh gitu, tuh Mam berarti ya kalau bisa small habits deh. Misalnya waktu kita masak nih, tadi sayurnya jangan Ya terlalu betul, empuk. betul. Terus udah gitu kalau kita kasih snack, coba biasakan kasih snack yang memang mereka terlatih untuk mengunyah ya. Ya finger food gitu Oh lah. finger food tuh kayak gitu. Jadi jangan bubur lagi atau yang lunak-lunak lagi. Jangan, Betul, ternyata betul. berfungsi banget untuk supaya mempersiapkan rahangnya itu supaya siap untuk ganti gigi mungkin ya dok ya. Betul, karena nanti kan gigi penggantinya itu bakalan lebih besar dan lebih banyak. Oh iya benar-benar. Ya, karena suka salah kaprah juga. Jadi kalau gigi anak itu kan jumlahnya 20. Sedangkan gigi dewasa itu jumlahnya 32. Jadi ada penambahan 12 gigi baru gitu. Gede-gede lagi ya. Iya, gede-gede lagi. Nah, makanya jadi kita harus mempersiapkan ruangan buat tambahan gigi itu dan gigi penggantinya yang memang udah lebih besar gitu. Oh gitu, Betul. tuh Mam. Ingat ya, dari kecil loh. Tadi kita udah kasih tahu tahapan stepnya mulai dari baby. Cara ngerawatnya gimana. Terus mulai dari mungkin 6 bulan ya, empasi ya dok ya. Berarti ya, betul. 6 bulan tadi empasi sampai nanti dia udah tumbuh gigi komplit tuh setahun lebih. Tetap harus ada step perawatan yang Mami harus ingat. Kayak gitu. Oke dok, nih misalnya. Nah sekarang aku mau tanya. Sebenarnya ada kebiasaan, ini nih aku mau tanya ya. Kebiasaan merusak gigi. Contohnya, anak teman aku tuh aduh Yul nggak bisa deh kalau mau tidur nggak gua kasih susu sampai ketiduran. Aduh kayaknya dia nggak mau tidur. Nah itu tuh ternyata ada efek nggak sih sebenarnya dok? Ada. Oh ya? Ya, jadi apalagi kalau misalnya udah ada giginya ya. Jadi misalnya udah setahun ke atas terus dia masih ngedot gitu misalnya sampai ketiduran. Nah, itu memang agak sulit ya. Tapi memang harus dilatih gitu. Jadi memang anaknya memang harus dilatih untuk dilepas ngedot dan kalau masih ngedot itu juga orang tua yang harus berperan. Jadi kalau misalnya dia sampai tidur, itu orang tua jangan lupa untuk nyabut dotnya gitu. Tapi berarti dia nggak skip gigi malam ya? Nah iya, jadi Oh. harusnya sih dibersihkan. Jadi setelah dia ngedot, orang tua tuh misalnya dotnya ganti dengan yang air putih gitu Oh, misalnya. ngakalinnya gitu. Terus masih kalau bisa sih disikatin sama orang Susah juga tuanya ya kalau ya. udah tidur mah kan susah ya. Iya, jadi memang harusnya sih kalau udah mulai setahun ke atas itu kan udah sleep through the night ya. Jadi Iya benar-benar. tidur sampai pagi gitu. Jadi memang harusnya sih dia sebelum tidur itu memang harusnya sih idealnya udah sikat gigi, udah bersih gitu ya. Cuman ya kasus-kasus tertentu seperti itu memang orang tuanya harus lebih effort lagi gitu. Ya Mam berarti pilihannya 2. Mau dilepas dibiasakan tega nih, kita harus tega supaya anak kita jangan sampai tidur sambil ngedot ya. Betul. Gitu. Terus kedua ya kalau sampai masih seperti itu ya Mami harus
ekstra PR ngebersihin deh. Ya, kayak tadi tipsnya ya udah ganti dotnya sama air putih atau apa supaya berarti nggak boleh asam juga ya, kalau ada susu kan asam juga ya berarti Iya, si kandung? jadi, sebenarnya nggak cuman selalu makanan manis ya yang bikin mulut asam. Jadi bakteri itu dia makan semua, meskipun nggak yang asam. Jadi cuman kalau yang asam kan bakteri lebih senang gitu, jadi Benar. lebih cepat berkembang. Tapi di yang tidak makanan yang nggak asam juga dia, tetap makanin gitu, dia tetap berkembang. Bahaya tuh, Mam. Ya nanti tahu-tahu bolong aja. Iya, betul. Itu. Kok Dok, anak aku nggak pernah makan yang manis-manis, itu susunya Mam. Nah iya, betul. Aduh, ampun deh. Ternyata anak-anak itu ya, habit kecilnya aja itu kita tetap harus perhatiin, jangan sampai ngerusak gigi. Terus Dok mau nanya nih, sebenarnya ya kalau misalnya nih, tadi kan udah tahu nih anak sikat giginya seperti apa, perawatannya seperti apa. Kalau sudah terlanjur bolong, nih misalnya terlanjur bolong. Nah, perawatannya gimana? Atau lebih baik ya udah deh ke dokter gigi dirawat, kalau sampai parah banget ya cabut kah atau gimana sih biasanya, Dok? Kalau, di anak-anak biasanya, kalau ada yang lubang selama masih bisa kita tambal. Karena gigi anak itu harus dipertahankan sampai nanti dia umurnya ganti gitu. Sampai copot sendiri itu, ganti gigi tetap? Betul. Kalau nggak copot sendiri mungkin biasanya suka ada yang udah tumbuh di belakangnya dulu gitu, nah gitu. Jadi memang harus disesuaikan sama, umur gantinya gitu. Jangan dibiarin misalnya, "Oh ini udah rusak banget nih," masih umur misalnya masih 4 tahun gitu ya, Benar. tapi gantinya nanti di umur 9 tahun gitu misalnya, itu kan, range waktunya lama banget ya, Iya, beberapa benar. tahun. Nah itu biasanya nanti, susunan giginya itu suka berubah gitu. Oh gitu? Jadi yang ompong itu yang udah dicabut itu biasanya suka keisi sama gigi sebelahnya gitu, suka miring-miring gitu. Oh, jadi Nanti berantakan gitu? iya, nanti jadi, penggantinya yang harusnya tempatnya di situ, nah itu tempatnya jadi nggak ada gitu. Nah itu yang bikin jadinya giginya berjejal gitu nantinya, Ya gitu. menyesal nanti ya kalau udah sampai kayak gitu ya? Betul. Makanya jadi kalau bisa ditambal, kalaupun memang case-nya, waduh ini udah nggak bisa dipertahanin banget nih. Nah biasanya, dicabut, nanti ada dipakein alat supaya menjaga ruangan untuk gigi penggantinya nanti, ada alatnya gitu. Berarti ya tetap harus ke dokter gigi sejak dini ya sebetulnya. Dirawat, dikontrol, dan dicek, Mam. Jangan lupa loh kalau kayak gitu. Nah, Dok, aku mau nanya lagi nih. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir aja, tapi aku mau nanya, kalau ternyata anaknya tuh trauma ke dokter gigi. Tipsnya apa, Dok? Ini banyak banget ya. Ini kayaknya permasalahan Ibu-ibu. mami-mami biasanya, ibu-ibu ya. Bener. Gimana tuh, Dok? Padahal, anaknya belum pernah ke dokter gigi tapi Iya, kayak udah takut. trauma Iya, gitu. betul. Apakah kita salah karena selalu tuh kan rusak kan giginya, ya udah ke dokter aja. Apa karena iya. kita Iya, betul. menanam teror ya, dokter Iya. gigi itu teror kayaknya. Iya, betul. Jadi, kadang suka ada di tontonan atau enggak misalnya dari orang tuanya juga. Karena suka ada yang nakut-nakutin kalau ke dokter. Aku banget tuh, aku banget. Kalau nggak habis makannya nanti, dibawa ke dokter gitu. Kalau diemut terus makannya. Iya, nanti disuntik, nah segala macam. Nah itu yang memang yang jadi ketakutan anak-anak tuh dari situ sebenarnya ya. Karena kan sebenarnya anak-anak kalau belum dibawa ke dokter gigi, belum Ya, pernah, dia nggak ngerti juga. Iya. Bener. Betul. Nah jadi takutnya biasanya dari situ. Nah untuk antisipasinya biasanya biar dia nggak takut gitu. Biasanya memang pertama emang effort harus bujukin. Nah nanti di dokter giginya itu biasanya saya nggak langsung tindakan, kecuali memang urgent banget. Jadi kalau misalnya masih agak bolong kecil, belum terlalu parah, kita biasanya kenalan dulu di dokter gigi tuh gitu, supaya si anak tuh kadang kan dengar suara bornya kan takut kan, betul. Kayak udah, diapain gitu. Iya betul. Jadi biasanya kalau memang anaknya agak takut gitu, kita nggak tindakan di awal. Jadi biasanya kita kenalan, ini alatnya, terus kita misalnya nanti dia harus dibor nih, kita bunyiin bornya gitu, tapi belum kita masukin ke dalam rongga mulutnya ya, cuman
ini alatnya nanti kayak gini nih gitu. Mm-mm. Nanti ini yang akan ngambil kuman-kumannya di gigi gitu. Nah, Iya kita benar. bujuk-bujukin dulu. Mm-mm. Kalau sampai pada akhirnya dia mau, ya udah kita tindakan. Tapi kalau seandainya anaknya masih belum percaya nih gitu ke Mm-mm. dokternya, nah biasanya kita cuman baru kenalan dulu aja gitu. Mm-mm. Di nextnya baru kita tindakan supaya si anaknya juga kan, aduh dia kayaknya udah deg-degan terus langsung tindakan, dia kayaknya udah Gemper tuh. iya, dia udah langsung takut. Nah biasanya itu yang bikin anak trauma, jadi nggak mau datang lagi gitu. Tapi bener loh. Mami, aku ngerasain anakku 2. Yang pertama itu even udah gede kadang dia suka takut, makanya kita harus cari dokter yang cocok. Nah salah satunya aku ketemu dokter Jenny itu bersyukur banget. Kenapa? Dua-duanya cocok. Jadi yang gede dan yang kecil. Jadi kalau mau kontrol langsung dua-duanya gitu. Terus udah gitu ya memang pendekatan ya. Ya, Anak-anak kecil itu memang nggak bisa langsung eksekusi gitu. Jadi nggak bisa sembarangan dokter. Even dokter Jen bukan spesialis yang khusus anak. Dewasa juga betul. aku bisa sekalian kontrol. Tapi anak-anak juga bisa di take care ya dok ya. betul. Tuh jangan lupa mam, jangan nakut-nakutin juga. Iya, Jangan sampai ternyata bukan dokternya yang nakutin, mamahnya yang nakutin. iya betul. Gitu. Terus udah gitu dok, mau pertanyaan terakhir nih. Oke, buat konklusi keseluruhan. Tadi tips yang paling penting dan do and don'ts lah seolah-olah anak-anak itu harus apa dan nggak boleh apa dalam menjaga dirinya sendiri. Bukan kita nih, bukan kalau kita kan tadi tahu nih mamahnya harus berlaku seperti ini. Ini kalau kita mau edukasi ke anak kita nih, kamu tuh bolehnya ini, nggak bolehnya ini. Apa aja sih dok supaya giginya itu tetap sehat gitu? Jadi memang anak itu kan sebenarnya mencontoh dari orang tua ya. Benar. Nah, jadi kita juga sebagai orang tua harus kasih contoh ke mereka. Misalnya Benar. mereka kamu harus sikat gigi ya 2 kali sehari, pagi malam. Terus kalau makan harus yang sehat, jangan yang manis-manis, harus banyak makan sayur gitu. Nah, kita itu harus nyontohin juga gitu. Jadi kita memang harus kasih contoh ke mereka. Nih yang boleh itu nih kayak mami nih, sikat gigi nih kayak gini sikat giginya. Jadi memang kalau di anak-anak kita harus bareng gitu kadang sikat giginya. benar-benar. Jadi mereka juga sikat gigi kita kayak begini yang benar gitu. Bagian ininya harus sehat gitu. Jadi memang yang harus dilakuin sama anak itu harus dilakuin orang tua juga. Dicontohin ya Betul. berarti. Jadi yang untuk menjaga kesehatan gigi anak-anak sih yaitu sikat gigi pagi dan malam. Kalau yang pagi itu setelah sarapan. Oh, pagi setelah sarapan. Oke. Malam itu benar-benar sebelum tidur banget. Jangan pas mandi sore. Ya kadang kan mami-mami udah sikatin aja Ya. mandi beres, ternyata lupa nih snacking lagi ternyata. Pagi. Mm-mm. Jadi harus sebelum tidur banget. Kayak sebelum tidur banget. Kemudian harus kontrol. Kontrol. Nah, kemudian makan makanan yang jangan terlalu manis. Boleh lah manis tapi jangan terlalu sering juga. Iya, gitu. benar-benar. Terus jangan permen terus Iya, atau coklat. benar. Terus boleh sih mereka ngicip sekali. Tapi jangan keterusan banget gitu. Biasanya itu sih. Tuh mam, jadi sebenarnya simple ya ngerawat gigi anak itu simple, tapi jangan sampai kita skip karena ternyata gigi itu sangat penting gitu. Oke dok, thank you banget nih buat sharingannya, kayaknya komplit deh. Dari baby sampai nanti dia udah mau tumbuh giginya udah mau komplit gitu kan. Yang penting mami harus tahu ternyata nggak boleh ngebiarin kondisi gigi anak kita itu rusak. Kalau bisa rutin ke dokter, kalau bisa juga double check setiap kali mereka habis sikat gigi dan contohin gitu kan. Mami, kini perawatan ibu dan bayi jadi lebih mudah. Little Things Care menghadirkan layanan tindik, pijat bayi, dan pijat laktasi, aman, nyaman, dan praktis karena semuanya bisa dilakukan home care di rumah. Yuk booking sekarang lewat WA dan website Little Things Care. Oke deh mam, nah seru banget kan hari ini udah berbicara banyak banget tentang gigi sama dokter Jenny ditemenin. Makasih ya nih mami-mami yang udah nonton, jangan lupa follow Instagram kita, akun kita di Little Things She Wear dan Little Things She Care. Dan jangan lupa nih siapa yang mau ngecek anaknya ke dokter gigi yang memang friendly banget dan cocok banget ya kalau di aku, bisa follow dokter Jen. Dokter Jen ada akunnya apa dong? Bisa share ke mami-mami? Di @celin CLIN
dental.care. Kalau alamat kliniknya di Sriwijaya nomor 52 Bandung. Oh iya, Sriwijaya nomor 52 Bandung dan di Dental.care. clindental.care. Little things she care that feels like home. Bye-bye. Little Talks.